Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya terkait dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya share screen terlebih dahulu. Oke. Untuk hari ini materi lanjutannya adalah mengenai pengutipan dan daftar pustaka, gitu ya. Langsung saja. Oke, jadi ini adalah mengenai pengutipan. Apa itu pengutipan? Pengutipan itu artinya adalah meminjam pemikiran orang lain untuk melengkapi tulisan kita tanpa menghilangkan penghargaan kita kepada orang yang pikirannya kita pinjam gitu. Jadi ide atau buah pikiran yang orang lain cetuskan ketika kita ingin mengutip atau meminjam ide tersebut, maka kita harus mengetahui bagaimana cara meminjamnya, gitu istilahnya begitu. Sumber kutipan atau sumber rujukan ini mutlak harus ditulis jika kita tidak ingin digolongkan sebagai orang yang melakukan plagiarisme. Karena plagiarisme merupakan tindakan pencurian terhadap hak cipta seseorang yang dilindungi oleh hukum. Jadi Anda harus hati-hati karena ketika Anda mengutip suatu pertanyaan tetapi tidak Anda cantumkan dari siapa itu pernyataan tersebut, maka Anda termasuk dalam pelanggaran plagiarisme gitu. Dan itu ada hukumnya, ada aturannya kalau Anda melanggar itu. Selain dari terhindar dari tuduhan plagiarisme, menyertakan data atas sumber kutipan juga berarti menghargai pikiran orang yang tulisannya kita kutip, selain sebagai etika dalam dunia ilmu dan aspek legalitas. Oke, selanjutnya ada pengutipan langsung. Yakni dalam mengutip secara langsung kita tidak melakukan perubahan apapun terhadap teks atau bagian teks yang kita kutip gitu. Ini jenis dari kutipan langsung. Jadi kita mengutip suatu pernyataan atau suatu ide tanpa merubah apapun, tanpa merubah terhadap teks atau bagian teks yang kita kutip gitu. Ciri-ciri kutipan langsung yang pertama adalah tidak boleh ada perubahan terhadap teks asli. Yang kedua, tanda sig digunakan apabila ditemukan kesalahan pada teks asli. Lalu ketiga, tanda 3.3 berspasi digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. Jadi kalau Anda mengutip lalu ada bagian yang ingin Anda hilangkan, maka harus disertai dengan tanda 3 berspasi. Lalu menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkuh. Ada kutipan langsung panjang dan kutipan pendek. Ini jenis dari kutipan langsung. Yang pertama adalah kutipan pendek. Ini diintegrasikan langsung dengan tulisan kita. Yang kedua diapit oleh tanda kutip. Dan ketiga, jangan lupa sumber kutipan. Ini contohnya. Pada buku A Cognitive Semantics halaman 19. Lalu ada kutipan panjang. Ini dipisahkan dari teks atau paragraf dengan spasi dan besaran huruf yang lebih kecil. Yang kedua, boleh diapit oleh tanda kutip atau tidak. Yang ketiga, harus ada sumber kutipan. Contohnya pada buku A Cognitive Semantics halaman 17 dan book halaman 186. Nah, secara umum, panjang dari kutipan panjang itu lebih dari 4 baris atau 40 kata. Jadi secara umum gitu. Lalu ada pengutipan tidak langsung. Kalau tadi kita bahas mengenai kutipan langsung ya. Ini tidak langsung. Yakni ketika mengutip tidak secara langsung kita diperkenankan untuk menggunakan kata-kata kita sendiri, tetapi tidak mengubah makna pada teks aslinya. Jadi waktu mengutip itu tidak secara langsung kita diperkenankan untuk menggunakan kata-kata kita sendiri, tetapi tidak mengubah makna teks aslinya. Jadi boleh Anda ketika mengutip menggunakan kata-kata Anda sendiri, tapi maknanya itu tetap sama. Seperti dari ide atau buah pikiran yang Anda pinjam. Itu namanya kutipan tidak langsung. Ini cirinya. Yang pertama diintegrasikan dengan teks. Kedua tidak diapit oleh tanda kutip.
Ketiga, harus menyertakan sumber kutipan. Nah, ini contohnya ini. Anda bisa lihat di sini, peribahasa erat kaitannya dengan budaya masyarakat pemakainya. Sapir dalam Mordok memberikan penjelasan bahwa bahasa dan budaya dan lain-lain. Nah, ini kutipan tidak langsung, gitu, menggunakan bahasa sendiri. Lalu ini ada catatan kaki, ini ada referensinya, demikian. Lalu ini informasi tambahan, ini mengenai catatan kaki ya. Nah, ini nomor 9. Maksud saya ini slide ke-9. Ini ada catatan kaki, itu jenisnya ada 3, ada ibid, ibidum. Ini adalah pada tempat yang sama dengan kutipan sebelumnya. Lalu objek ini berasal dari kata oprecitato yang berarti pada karya yang telah dikutip. Lalu logcit ini berasal dari kata logocitato yang artinya pada tempat yang telah dikutip. Nah, ini adalah daftar pustaka atau bibliografi. Apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka atau bibliografi adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya ilmiah. Lalu yang kedua, sumber-sumber tersebut harus dihimpun dalam sebuah daftar yang lazim disebut sebagai daftar pustaka atau bibliografi atau kepustakaan. Fungsinya apa? Pertama, membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Yang kedua, memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibaca, serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. Ketiga, membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Keempat, sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang digunakan. Lalu apa yang harus diperhatikan dalam menyusun daftar pustaka? Yang pertama adalah baris pertama dimulai dari pias atau margin itu ya, sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3 hingga 5 ketukan ke dalam. Lalu yang kedua, jarak antar baris itu 1 spasi. Lalu yang ketiga, jarak antar sumber ini 1,5 atau 2 spasi. Yang keempat, diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga penulis. Ini bergantung dari gaya selingkung. Gaya selingkung itu adalah format atau pedoman menulis karya ilmiah dari setiap instansi gitu, atau setiap universitas, setiap misalnya kantor atau lain-lain. Itu namanya gaya selingkung. Ini ada 2 format, ada format MLA dan format apa. Kalau format MLA ini disingkat seperti Naju Kopenta. Ini kepanjangannya adalah nama, judul, kota, penerbit, tahun. Itu kalau Anda menggunakan format dari MLA. Kalau format daftar pustaka yang apa, itu nama, tahun, judul, kota, penerbit. Lalu apa style berdasarkan jumlah penulis? Ini ada 2 penulis dan 3 penulis. Kalau 2 penulis tampilannya demikian. Kalau 3 penulis tampilannya seperti ini. Ini menggunakan format apa. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan mengenai daftar pustaka. Semoga apa yang saya sampaikan, mohon maaf, kutipan dan daftar pustaka. Apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat Anda pahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.